Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah subuh Musalla Nurul Iman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam wilayah pahala yang melimpah. Jadi Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang salat subuh jamaah di masjid kemudian meneruskan zikir kepada Allah sampai waktu syuruk, maka balasannya adalah pahala haji dan umroh sempurna dan sempurna. Jadi nanti kita keluar dari rumah, dari mushola ini, kita panggil Haji Derajat, Haji Parmin, ya memang udah haji ya, Haji Tri, nah itu bagus lah. Saya tertarik dengan bacaan imam barusan, surat At-Tariq. Saya nggak punya tema nih Pak, jadi itu aja kita omongin. Di dalam sebuah ayat di At-Tariq itu disebut begini, Yaumatu belas saroir, hari dinampakkan segala rahasia. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Dan di hari itu terbongkar semua siapa kita, tidak ada pengacara yang mendampingi, tidak ada teman kita. Nggak usah di sana lah, di dunia aja. Di dunia ini Bapak kelihatan baik, saya kelihatan baik di hadapan Bapak-bapak. Seseorang dikatakan baik itu bukan karena dia baik aslinya, tapi karena Allah menutup semua aib dia di hadapan orang. Itu yang perlu kita tekankan. Jadi jangan merasa baik. Jadi hari dinampakkan segala rahasia, maka Allah bongkar semua. Nah kita yang hadir sekarang di masjid ini, itu dikatakan Rasulullah orang beriman, udah pasti. Amin Pak. Amin. Karena Rasulullah berpesan, iza ra'aitumur rajula yaqtadul masjida fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu menyaksikan seseorang datang ke masjid lalu salat berjamaah, fashhadu lahu, saksikanlah bahwa dia telah beriman. Jadi kita beriman nih, amin. Tapi apa iman itu sama antara posisinya ketika kita di hari kiamat nanti? Itu pertanyaan besar. Jendol begini, gambar kuping, question mark. Apakah posisi iman yang sekarang ini kita lagi dirahmati Allah, diampuni Allah, sama dengan ketika nanti posisi kita itu di situ? Nah ini, jadi tema yang muncul mendadak hari ini adalah bagaimana memelihara iman. Hanya 7 menit Pak ya. Nanti kalau udah selesai 7 menit Bapak boleh tidur. Tapi sekarang tolong perhatikan saya dulu ya. Atau mau pulang silahkan ya, tapi angkat tangan ya, pamit gitu. Jadi pertama, ada 8 tugas dan sekaligus ciri orang beriman. Coba renungkan nanti di rumah. Kalau Bapak sudah ada 8-8-nya, selamat Bapak di akhirat. Tapi kalau belum ada salah satunya, tolong perbaiki, pelihara iman. Yang pertama, tugas seorang mukmin yang sekaligus juga ciri orang mukmin adalah dia istiqomah. Dia istiqomah menjaga imannya. Jadi dia apa? Rasulullah kan pesan, al-imanu yang kusu wa yazidu, atau yazidu wa yang kusu. Iman itu, iman pada seseorang itu kadang nambah, kadang kurang. Jadi iman ini barang yang gak stabil pada derajat. Barang yang gak stabil. Dia nemplok di diri kita, jadi barang yang gak stabil. Yazidu bi taatillah. Dia bertambah kalau kita taat pada Allah.
yang kusu bi maksiatillah. Dia berkurang kalau kita bermaksiat pada Allah. Jadi iman ini harus diistiqomahi. Jauhin itu maksiat. Masa orang Islam, orang beriman judi? Kan aneh. Masa orang beriman zina? Kan aneh. Nah, jadi pertama tugas dan ciri orang beriman adalah dia istiqomah di dalam keimanannya. Istiqomah, lalu bagaimana caranya supaya kita setiap hari kita terlepas dari maksiat ini? Tiap hari mesti janji sama Allah. Rasulullah memerintahkan, jadidu imanakum, jadidu imanukum bisyahadatillahi ta'ala la ilaha illallah. Perbaharui kamu punya iman setiap hari dengan mengucap la ilaha illallah. Jadi kalau bisa Pak bangun tidur jam 3 kurang, 1 rakaat witir nggak apa-apa. Habis itu sila la ilaha illallah. Baru iman Bapak itu. Sebagaimana seorang mualaf yang baru masuk Islam bersyahadat, maka dosanya berguguran gara-gara syahadat itu. Ya, jadi kita memelihara iman kita, pertama tugas kita adalah kita istiqomah dengan setiap hari memperbaharui iman. Satu. Kedua, kita itu kalau bisa mantap hati. Tugas kita mantap hati menjadi orang muslim. Jangan ragu-ragu, mantap hati. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang udah beriman. Hai jamaah musalla Nurul Iman. Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Jangan setengah-setengah. Total aja udah. Kalau memang udah Islam, masuk Islam secara total. Bangga dengan keislamannya. Sehingga dengan bangga ini Rasulullah menyuruh kita itu setiap hari juga mengucapkan ini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Aku senang, aku bangga punya Allah sebagai Tuhanku. Aku senang, aku bangga punya Islam sebagai agamaku. Ini kucing mau nanya apa gimana nih? Nah, lalu yang berikutnya setelah tadi istiqomah dalam iman, bangga menjadi muslim, tugas kita dan ciri kita yang ketiga orang beriman ini adalah kita tuh cinta sama Allah, cinta sama Rasulnya. Coba sekarang Bapak coba berkaca deh di rumah nanti. Apa benar kita ini beriman dan apa benar kita udah cinta sama Allah dan cinta Rasulnya? Sebab Allah sudah menganggap kita seperti itu. Dalam Al-Baqarah 152 Allah menyebut wallazina amanu asyaddu hubbalillah. Orang beriman itu sangat cintanya pada Allah. Allah yang sebut itu. Nah, benar gak itu? Mencintai Allah artinya kita siap untuk mencintai apa yang Allah cintai, siap untuk membenci apa yang Allah benci. Satu hari ada seorang muslim datang ke saya, laki-laki, asalnya dari Bandung. Lalu dia bilang sama saya, Pak Ustadz, saya mau menikah dengan orang non muslim. Saya sudah tanya ke 5 ustadz yang ke-6 ini. Dari 5, yang 3 setuju karena ada di Al-Maidah. Kita boleh menikahi wanita ahli kitab. Yang 2 nggak setuju karena ada di Al-Baqarah, wala tankihul musyrikah hatta yu'min. Jangan kau nikahi orang musyrik itu sampai mukmin. Saya bingung Ustaz. Sebenarnya jawaban Ustaz apa? Bolehkah saya menikah dengan orang non muslim ini? Saya bilang, kalau kita urut itu ayat sampai nanti urut ke zaman Nabi, itu udah ada pertentangan pendapat Pak, antara Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Mujahid, Qatadah, Ibnu Abbas mengenai tafsir dari ayat itu, boleh atau tidaknya. Tapi kita buang aja dulu itu. Saya tanya sama Anda sekarang, Anda mukmin apa bukan? Iya, saya mukmin. Nah, salah satu ciri mukmin adalah dia cinta sama Allah. Iya, dia setuju. Nah, Anda sekarang pikir itu perempuan yang Anda cintai sampai Anda mau nikahi itu, sekarang posisinya dicintai Allah apa dibenci sama Allah? Iya, dia dibenci karena orang kafir non muslim Allah membenci. Nah, Anda sebagai mukmin harus siap.
mencintai yang Allah cintai dan membenci yang Allah benci. Wah, langsung jawaban. Baik, saya tinggalkan perempuan itu karena cinta saya sama Allah. Itu bukti cinta, Pak. Nah, gimana cinta kepada Rasul? Rasul sendiri sudah mengikat kita. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna kamu punya iman hatta akuna ahabba ilaih mim walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Sampai kamu sanggup mencintai aku melebihi cintamu kepada anakmu, bapakmu, wa nasi ajmain, dan seluruh manusia. Gawat nih Pak Basuki. Jadi kita orang beriman itu ciri yang ketiga, mesti genap-genap cinta pada Allah dan Rasulnya. Kalau udah cinta, gampang semuanya. Ya, itu tugas dan sekaligus ciri yang ketiga. Yang keempat, sholat. Jangan sampai orang beriman itu ada rasa segan untuk sholat, apalagi meninggalkannya. Karena Rasulullah berpesan, ma bainal faqru bainahum wa bainana, atau bainal rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Yang membedakan antara kita dan orang kafir adalah sholat. Man taraka shalah fahuwa kufur. Barang siapa yang meninggalkan sholat, dia telah kafir. Waduh, jelas ya. Jadi pertama tadi ciri dan tugas orang beriman, satu, istiqomah di dalam keimanannya. Kedua, dia bangga menjadi orang Islam. Yang ketiga, dia cinta sekali kepada Allah dan Rasulnya. Yang keempat, dia jaga sholatnya menjadi sholat yang muqimin, daimin, khosyiin. Sholat itu udah mukim. Sholat itu udah menjadi barang yang ada dalam dirinya. Nah, Bapak sekarang jangan main dengan permainan kata-kata. Sholat itu bukan kewajiban. Sholat itu kebutuhan. Bukan. Sholat itu bukan kewajiban, bukan kebutuhan. Sholat itu kehormatan dari Allah kepada kita yang berhasil bisa menjalankan sholat dengan baik barusan ini. Berapa banyak orang yang mampu sholat tapi tidak mau? Berapa banyak pula orang yang mau sholat tapi tidak mampu? Karena sakit, karena apa? Kita bebas sekarang. Berarti dia kehormatan dari Allah untuk kita. Oleh sebab itu orang beriman tuh sangat-sangat senang untuk menjaga sholatnya. Yang keberapa, Pak? 5. Orang-orang beriman tugas dan ciri khasnya adalah menjadikan Quran dan hadis sebagai petunjuk hidupnya. Kata Rasulullah SAW, "Duru ma kitaballah haitsu madar." Bergeraklah kamu dalam hidup ini kemana Al-Quran bergerak. Al-Quran bilang haram, kamu setuju haram. Al-Quran bilang merah, kamu setuju merah. Al-Quran bilang halal, kamu setuju halal. Jangan sekali-kali bertentangan dengan Al-Quran. Pakai Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidupmu. Allah berfirman, Al-haqqu min rabbikum. Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu. Wala takunanna minal mumtarin. Jangan sekali-kali kamu ragu terhadap Quran itu. Jadi Quran, Pak, jangan malu. Cuman juga Bapak harus sekarang belajar dikit-dikit lah untuk menghafal-hafalkan beberapa ayat yang berkaitan dengan kehidupan ini. Lalu kalau ada orang-orang yang minta nasihat, Bapak sampaikan ayat ini. Ini loh kata Quran, ini loh kata hadis gitu. Ya, mudah-mudahan kita bisa mampu untuk melakukannya. Yang keenam, orang beriman ciri khasnya itu syukur dan sabar. Orang yang beriman itu dikatakan oleh Rasulullah itu, Rasulullah sampai takjub. Ajabali amril mu'min. Aku takjub kepada orang beriman. Semua urusannya khair. Semua urusan orang beriman itu baik baginya. Apabila dia mendapat anugerah atau kenikmatan kebaikan dari Allah, dia bersyukur dan itu baik baginya. Apabila dia mendapatkan musibah, dia bersabar dan itu baik baginya. Nggak ada urusan orang mukmin yang tidak baik gara-gara syukur dan sabar. Orang beriman itu, Pak, harus siap-siap untuk diuji dengan kesempitan dan kesusahan. Al-Ankabut yang bicara itu. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah kamu mengira kamu dibiarkan berkata beriman sedang kamu belum diuji? Itu kata Allah. Jadi orang beriman itu kalau udah bilang dia beriman, maka dia harus diuji. Oleh sebab itu ciri khasnya orang beriman itu syukur dan sabar. Ke-6. Ke-7,
Orang beriman itu ciri khasnya banyak berguna bagi masyarakat luas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia banyak manfaatnya bagi manusia lainnya. Dari lisannya banyak manfaatnya. Dia bisa menjaga lisan sehingga orang akhirnya tidak pernah tersinggung dengan ucapan-ucapannya. Salamatal insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia karena dia mampu menjaga lisannya. Dia juga banyak manfaatnya bagi orang lain dalam materinya, dalam ilmunya, dalam semuanya. Dan itu jadi orang beriman. Datangnya ke hadapan masyarakat itu menggenapkan, perginya mengganjilkan. Jangan terbalik, Pak. Datang menggenapkan maksudnya begini. Dia itu orang yang dibutuhkan. Begitu dia datang, nah ada Pak Tri. Berarti kita enak ngobrolnya nih. Pak Tri pergi atau Pak Tri mangkat, dipanggil Allah, kita bersedih, ganjil jadi hidup ini gitu. Nah itu ciri khas orang beriman. Jangan terbalik, datangnya mengganjilkan, perginya menggenapkan. Datangnya, waduh biang kerok datang lagi nih. Nah, itu kan ganjil. Dia pergi, alhamdulillah dia pergi. Itu bukan orang beriman itu. Jadi orang beriman cirinya dia banyak manfaatnya bagi orang lain. Selain itu dia selalu menjaga dan menjaga hubungan baiknya dengan sesama tetangga, dengan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarrahu wa yukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu-tamunya dan muliakanlah tetangga-tetangganya. Enggak ada masalah sama tetangga, Pak. Biarin tetangga parkir mobil depan kita, biarinlah. Sebentar paling ada tamu. Ada pohon mangga di tetangga ke rumah kita, daun-daunnya selalu jatuh ke kita, biarin. Gitu loh. Jangan cari masalah. Nah, yang terakhir adalah orang beriman ciri khasnya adalah dia mau berdakwah. Dia mau terjun untuk menyampaikan kebenaran kepada masyarakat. Allah menawarkan, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, kalau kamu mau menolong Allah, Allah akan menolong kamu dan akan meneguhkan kamu punya agama. Jadi kita harus punya niat untuk menyebarkan kebaikan melalui jalan dakwah ini. Ada jalan dakwah yang amar ma'ruf nahi munkar. Diperintahkan, barang siapa melihat kemungkaran, cegahlah dengan tanganmu, cegahlah dengan lisanmu. Ada juga jalan dakwah dengan cara belajar agama sampai menjadi orang alim, sampai bisa ngajar. Nah, saya kira demikian. Jadi ada 8 ciri dan tugas orang beriman. Yang pertama adalah dia istiqomah dalam keimanannya. Yang kedua dia mantap hati dan bangga menjadi muslim. Yang ketiga dia cinta pada Allah dan Rasulnya. Yang keempat dia sholat. Yang kelima adalah dia menjadikan Quran dan hadis sebagai petunjuk hidupnya. Yang keenam dia syukur dan sabar dalam menjalani hidup. Yang ketujuh dia banyak manfaatnya pada orang lain dan masyarakat luas. Dan yang terakhir dia punya niat untuk menyampaikan kebenaran melalui jalan dakwah. Demikian, semoga manfaatnya. Kalau ada yang salah datangnya dari saya selaku hamba yang lemah ini, usikum nafsi bittaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tidak ada pertanyaan ya. Bisa kita teruskan di luar. Mari kita membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.